Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tantrisha Bintang Winahara dari kelas C dengan NIM 21510003011111016. Saya dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada kali ini, saya akan membahas tentang komoditas unggul di Indonesia dengan judul Strategi Pengembangan Agribisnis Karet di Nusantara. Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan devisa. Pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Namun, sebagai negara dengan luas areal terbesar dan produksi kedua terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet rakyat yang merupakan mayoritas areal karet nasional, dan ragam produksi olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah atau kram rubber. Karet merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor karet Indonesia selama 10 tahun terakhir, menurut peneliti yang saya baca, terus menunjukkan adanya peningkatan dari 1,0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1,3 juta ton pada tahun 1950 dan 1,9 juta ton pada tahun 2005. Pendapatan devisa dari komoditi ini pada tahun 2005 mencapai 2,25 miliar yang merupakan 5% dari pendapatan devisa non-migas. Salah satu tujuan dari pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu hasil, meningkatkan pendapatan, memperbesar nilai ekspor, mendukung industri, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan industri, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan. Dengan memperhatikan adanya peningkatan permintaan dunia terhadap komoditi karet di masa yang akan datang, maka upaya untuk meningkatkan pendapatan petani melalui perluasan tanaman karet dan peremajaan kebun bisa merupakan langkah yang efektif untuk yang dilaksanakan. Untuk mendukung hal ini, perlu diadakan bantuan yang bisa memberikan modal bagi petani atau pekebun swasta untuk membiayai pembangunan kebun karet dan pemeliharaan tanaman secara intensif. Ada 3 asas yang menjadi acuan, yaitu pertama, pembangunan perkebunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam lingkungan ekonomi dan pembangunan nasional. Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional, meningkatkan sumbangan bidang perkebunan, memperluas lapangan kerja dan memelihara kekayaan dan kelestarian alam, dan meningkatkan kesuburan sumber daya alam. Hasil studi REP menyatakan bahwa permintaan karet alam dan sintetik dunia pada tahun 2035 adalah sebesar 31,3 juta ton untuk industri ban dan non-ban, dan 15 juta ton diantaranya adalah karet alam. Produksi karet alam pada tahun 2005 diperkirakan 8,5 juta ton. Dari hasil studi ini, diproyeksi pertumbuhan produksi Indonesia akan mencapai 3% per tahun. Untuk itu, marilah kita bangun agroindustri di Indonesia dengan komoditas unggul di daerah-daerahnya, dengan semangat dan tujuan yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya hanya berusaha menyempurnakan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima